Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dan sejarah kemunculan ilmu kalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Elsa Rahmawati Rohani dengan NIM 2017303102, Rofi'i Muzaki 2017303104, Nur Auji Ardini 2017303124, Muhammad Asa Firdaus 2017303145. Peta konsep. Pengertian ilmu kalam, nama lain ilmu kalam, pendekatan ilmu kalam dalam studi Islam, sejarah kemunculan ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam. Menurut Muhammad Abduh, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetap baginya, sifat-sifat yang jaiz disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang wajib yang ditiadakan daripadanya. Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Ilmu kalam, menurut Ibnu Khaldun, memberikan pengertian bahwa ilmu kalam berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran anggota salaf dan ahli sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asa Firdaus ingin menjelaskan tentang nama lain ilmu kalam. Yang pertama yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, soal-soal yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan Rasul-Nya, serta mengupas dalil-dalil yang mungkin sesuai dengan akal guna membuktikan adanya zat yang mewujudkan. Kemudian juga mengupas dalil-dalil sam'iyat guna mempercayai sesuai dengan suatu dengan yakin. Yang kedua, ilmu usuluddin, yaitu serangkaian kata yang terdiri dari usul dan ad-din. Usul adalah jama' dari as yang berarti pokok, dasar, fundamen, sedangkan adin artinya adalah agama. Jadi perkataan usuluddin menurut logatnya berarti pokok atau dasar-dasar agama. Yang ketiga, ilmu aqaid. Aqid artinya simpulan, buhul, yakni kepercayaan yang tersimpul dalam hati. Aqid adalah jamaah dari aqaid. Menurut M. Hasbi As-Siddiqi menjelaskan dalam bukunya tentang Maudu Tauhid, dia mengatakan bahwa Maudu Tauhid adalah pokok pembicaraan ilmu tauhid, yaitu akidah yang diterangkan dalil-dalilnya. Jadi dengan ilmu aqaid disebabkan ilmu ini berbicara tentang kepercayaan Islam. Yang keempat, ilmu ma'rifah. Ma'rifah artinya pengenalan atau mengenal. Dalam Islam tentang ilmu ketuhanan ini sering disebut dengan ilmu ma'rifah, karena ilmu ini membahas terhadap hal-hal yang berkenaan dengan sifat-sifatnya yang wajib, mustahil, dan jaiz baginya. Yang kelima, teologi Islam. Penulis-penulis Barat banyak menggunakan sebutan teologi Islam tentang ilmu kalam, baik dari segi logat maupun istilah. Teologi Islam terdiri dari theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, teologi bermakna ilmu tentang Tuhan atau ilmu tentang ketuhanan. Yang keenam, ilmu sifat 20. Ilmu ini disebabkan karena sifat-sifat ketuhanan yang wajib ada padanya. Ada 20 jumlahnya, dan itulah yang menjadi pokok pembahasannya. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh saya Rofi'i Muzaki dalam subbab pendekatan ilmu kalam dalam studi Islam. Pendekatan ilmu kalam dalam studi Islam, saya membaginya menjadi dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, urgensi ilmu kalam dalam studi Islam.
Kemudian selanjutnya, kategori pendekatan ilmu kalam. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita tahu apa sih pengertian pendekatan ilmu kalam itu sendiri. Pendekatan ilmu kalam adalah cara pandang atau analisis terhadap masalah ketuhanan dengan menggunakan norma-norma agama atau simbol-simbol keagamaan yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan pembahasan urgensi ilmu kalam dalam studi Islam. Urgensi ilmu kalam dalam studi Islam bahwa ilmu kalam merupakan ilmu yang mempelajari hakikat keesaan Allah dan di dalamnya ilmu kalam lebih pada penjabaran logika, yang artinya sebuah pemikiran berkembang yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan bagi manusia itu sendiri. Lalu sumber-sumber dalam membahas ilmu kalam itu ada dua, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Berikutnya, ilmu kalam adalah salah satu bidang studi yang sangat dekat dengan kajian keislaman. Artinya, ilmu kalam ini kerap kali menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah akidah dan ketuhanan. Selain itu, ilmu kalam juga sering digunakan dalam debat lintas agama untuk membangun argumen-argumen berkenaan dengan Tuhan. Tidak heran jika dalam studi Islam, pendekatan kalam menjadi salah satu model kajian dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan. Selanjutnya, pendekatan ilmu kalam menjelaskan kepercayaan atau pandangan agama terhadap Tuhan. Maksudnya, dalam teologi Islam, Tuhan adalah tunggal, yaitu Allah. Dia tidak bergantung pada makhluk lain, namun semua makhluk bergantung padanya. Allah tidak memiliki anak, juga tidak diperanakan, dan ia tidak ada yang menyerupainya. Pendapat teologi ini berasal dari kandungan surat Al-Ikhlas, salah satu surat dalam Al-Quran, yang merupakan kitab suci umat Islam. Berbeda dengan teologi Kristen yang menganut Trinitas, yang berarti bahwa Tuhan itu satu dalam tiga atau tiga dalam satu. Pendekatan kalam atau teologi dalam studi agama merupakan digma. Kalam atau teologi dalam studi agama merupakan digma yang bersifat normatif. Bagaimanapun juga kebenaran agama satu tidak dibenarkan dalam agama lain. Sehingga dalam diskusi teologi lintas agama kerap kali muncul perselisihan tentang konsep ketuhanan. Setiap pemeluk agama mempertahankan ideologi dan kepercayaannya dan mengabaikan yang lain yang kemudian disebut klaim kebenaran atau truth claim. Sehingga dari perselisihan paham ini akhirnya akan timbul dan akan berkelanjutan dan tidak jarang akan berakhir dengan tindak kekerasan. Sehingga ada paham-paham yang keras atau liberalisme. Selanjutnya, slide berikutnya, kategori pendekatan ilmu kalam. Menurut Abudin Nata, beliau membagi ke dalam dua kategori pendekatan ilmu kalam. Pendekatan yang pertama yaitu penelitian pemula. Penelitian pemula adalah penelitian dasar yang bersifat membangun ilmu kalam menjadi suatu disiplin ilmu dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis serta berbagai pendapat tentang kalam yang dikemukakan oleh berbagai aliran teologi. Penelitian ini merujuk langsung pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama serta berbagai pendapat kalam yang dikemukakan berbagai aliran ilmu kalam. Dari penelitian pemula ini dapat kita jumpai beberapa buku karya ulama seperti Al-Ghazali. Misalnya model dari Al-Ghazali yaitu beliau menulis buku Al-Ijtihad fi Al-I'tiqad. Buku tersebut membahas tentang perlunya ilmu dalam memahami agama dan juga perlunya ilmu sebagai fardu kifayah. Pembahasan tentang zat Allah, tentang qadimnya alam, dan penetapan tentang kenabian Muhammad SAW. Kategori pendekatan ilmu kalam menurut Abudin Nata yang kedua yaitu penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan merupakan pengembangan dari penelitian pemula yang bersifat mendeskripsikan tentang adanya
adanya kajian ilmu berdasarkan bahan-bahan rujukan yang dihasilkan oleh penelitian model pertama. Model penelitian ini tidak murni mengemukakan konsep ilmu kalam dari sumber utama agama yaitu Al-Quran dan hadis. Penelitian lanjutan ini adalah penelitian yang mengkaji hasil penelitian atau pemikiran para peneliti pemuka, kemudian menganalisa deskripsi, klasifikasi, serta generalisasi dari hasil studi tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan kontemporer. Sehingga bisa dikatakan penelitian lanjutan ini bersifat mendeskripsikan ilmu kalam secara garis besar. Model penelitian lanjutan ini seperti yang dilakukan oleh Ahmad Mahmud Subhi. Beliau adalah dosen filsafat Islam Fakultas Adab Universitas Skandariyah. Beliau melakukan penelitian dalam bidang teologi Islam dan telah dipublikasikan dalam 2 buku yang berjudul Fi Ilmi Kalam. Buku pertama yang tebalnya 368 halaman khusus membahas mengenai aliran Mu'tazilah, lengkap dengan ajaran dan tokoh-tokohnya. Sedangkan buku kedua yang tebalnya 334 halaman membahas mengenai aliran Asy'ariyah, lengkap dengan ajaran dan tokoh-tokohnya. Sehingga dari kedua penelitian tersebut, hasil penelitian lanjutan ke depan sangat memungkinkan untuk dikaji kembali oleh peneliti masa depan sehingga ilmu dari masa ke masa tersampaikan dan terus berkembang seperti lingkaran spiral yang semakin lama semakin membesar. Pada gambar 1 yaitu model perkembangan teori dalam penelitian. Yang terakhir yaitu materi sejarah kemunculan ilmu kalam. Sebelumnya saya Nur Ajardini, nomor NIM 2017-303128. Secara historis, di kalangan umat Islam telah terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan lahirnya aliran-aliran kalam seperti Muharid, Syiah, dan Murji'ah. Lahirnya aliran sebagai perwujudan implikasi adanya perbedaan politik tentang siapa yang berhak menjadi khalifah untuk menggantikan Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Berdirinya ilmu kalam ada beberapa faktor baik dari dalam Islam maupun dari luar Islam. Al-Quran sendiri di samping ajarannya kepada tauhid dan mempercayai kenabian dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu, menyinggung pula golongan dan agama yang ada pada masa Nabi Muhammad yang mempunyai kepercayaan yang tidak benar, seperti golongan yang tidak percaya akan keutusan Nabi dan tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Faktor selanjutnya, ketika kaum muslimin selesai membuka negeri untuk masuknya Islam, mereka mulai tentram dan tenang pikirannya. Di samping melimpah ruahnya rezeki, disinilah mulai membukakan persoalan agama dan berusaha mempertemukan nas-nas agama yang kelihatannya saling bertentangan. Selain itu, ada juga persoalan politik. Contohnya ialah soal khalifah atau kepemimpinan. Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau tidak mengangkat seorang pun menjadi penggantinya. Tidak pula menentukan cara pemilihan penggantinya. Karena itu, di antara sahabat Muhajirin dan Ansor terdapat perselisihan. Masing-masing menghendaki supaya pengganti Rasulullah adalah dari pihaknya. Inilah sebenarnya merupakan cikal bakal awal lahirnya pemikiran politik teologis di kalangan masyarakat Islam. Yang selanjutnya dari luar Islam, yaitu banyaknya di antara pemeluk Islam sebelumnya adalah bukan agama Islam, yaitu seperti Yahudi, Nasrani, dan yang lain. Mereka memasukkan ajaran mereka yang terdahulu ke dalam ajaran Islam. Selanjutnya, golongan Islam yang dahulu, terutama golongan Mu'tazilah, memusatkan perhatian untuk menyiarkan Islam dan membantah alasan-alasan mereka yang memusuhi Islam. Dan yang terakhir, perang Siffin diselesaikan dengan tahrib atau arbitrase dalam kurung perdamaian ketika pasukan Muawiyah terdesak mundur. Mengenai orang yang berbuat dosa besar tersebut mempunyai pengaruh dalam pertumbuhan teologi dalam Islam. Apakah masih mukmin atau sudah kafir? Hal ini menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam, yaitu aliran Khawarij, 2 aliran Murji'ah, yang terakhir yaitu aliran Mu'tazilah. Sekiranya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.